Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, semangat. Oke, semangat ya. Karena hari baru, pagi baru kan? Oke, apa kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Masya Allah. Ya, semangat anak ibu semuanya. Oke, anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, coba dulu perhatikan di bawah meja kalian ada nggak sampah yang berserakan? Tidak. Kemudian ada nggak di dalam lacinya sampah? Kemudian lagi, perhatikan pakaian anak-anak ibu semuanya. Sudah rapi? Iya, sudah rapi. Iya, babunya dulu. Oh iya, Masya Allah. Berarti anak-anak ibu sudah melaksanakan kewajibannya. Salah satunya adalah membersihkan kelas. Nah, jadi siapa yang pikir hari ini? Anak-anak ibu? Masya Allah, anak-anak ibu, bahwa anak-anak ibu sudah bertanggung jawab membersihkan kelasnya, ya, karena itu tanggung jawab kita masing-masing ya, yang sudah ditunjuk piketnya. Oke. Kenapa ya anak-anak ibu? Kita harus membersihkan kelas. Kenapa? Karena kalau kita bersih lingkungan kita, maka kita belajarnya lebih nyaman. Ya, kemudian dan juga kalian juga bisa insya Allah nantinya menerima pelajaran-pelajaran yang telah ibu terangkan nanti. Oke, sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Silakan anak ibu. Siapkan. Siapkan. Kepada Ibu Muhammad, tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Alhamdulillah anak ibu semuanya sudah berdoa. Dengan berdoanya ini, insya Allah nanti anak-anak ibu bisa nantinya mengerti ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan atau kita masuk ke materi selanjutnya, ibu mau tanya dulu. Ya, ibu mau tanya siapa anak-anak ibu di sini yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Apa? Rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Oke. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Percaya kepada kabar baik dan kabar buruk. Itu adalah rukun iman, yaitu ada Jadi itu adalah materi kita minggu kemarin. Sekarang kita masuk lagi, ya. Balik dulu, Nana Ibu. Oke, kita sekarang masuk lagi pembelajaran, ya, materi yang baru, yaitu yang mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama apa? Apa itu yang pertama, Ibu? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua? Mengidentifikasikan kitab Allah yang wajib kita imani. Yang ketiga lagi? Ya, yang ketiga adalah menjelaskan cara beriman kepada kitab Allah. Ya, sekarang coba kalian lihat, ya. Coba kalian lihat dulu. Ini ada pertanyaan, ya. Pertanyaan pematik namanya. Ya, pertanyaan ini, yang mana pertanyaan ini adalah materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama pertanyaannya apa itu? Ayo, siapa yang tahu beri tangan? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Beri tangan dulu untuk anak itu yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Yang nomor 2 lagi. Apa itu? Apakah kitab suci agama lain sama dengan kitab suci agama Islam? Tidak. Ya, tidak ya. Kenapa? Tuhannya itu sama, itu Tuhannya, cuman kitabnya yang berbeda. Yang Injil, ya, yang Injil, Taurat, Zabur itu adalah kesempurnaannya disatukan di dalam ayat suci Al-Quran. Sudah dibunyikan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kesempurnaan dari kitab-kitab yang sudah terdahulu. Kemudian coba lihat lagi Nana Ibu. Nah, dari ini nanti silakan Nana Ibu perhatikan video ini. Setelah kalian perhatikan video ini nanti, Ibu akan memberikan suatu pertanyaan mengenai video yang Ibu tayangkan ini. Ibu sebentar ya anak Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran ini,
kita akan belajar mengenai iman kepada kitab Allah. Selamat menyaksikan. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup bagi umat Nabi tersebut. Terdapat 4 kitab yang Allah turunkan, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masingnya. 1. Kitab Taurat merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Nabi Musa dan umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat ini. Kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup bagi Nabi Daud dan umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup bagi Nabi Isa dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Keempat adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Nah, itulah tadi 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda dalam belajar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab Allah. Oke, nah ini semuanya. Oke, nah ibu sekalian, yang mana anak ibu semuanya sudah melihat video yang ditampilkan tadi. Ini ada pertanyaan dari tayangan video tadi, yang mana pertanyaan itu adalah yang pertama, sebutkan 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Ayo, siapa bisa? Tunjuk tangan, siapa yang bisa anak ibu? Ayo silakan Anda. Sebutkan 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Ada berapa? Ada 4 tadi kan? Kemudian apa? Silakan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ayo selain dari Anda yang tadi ya. Yuk, silakan. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Betul? Betul. Betul. Ayo tepuk lagi. Oke, terima kasih anak yang sudah menjawab pertanyaan dari nomor 2 ini. Kemudian, nah ada lagi pertanyaan yang nomor 3. Ayo, siapa bisa ini yang menjawab nomor 3? Karena ini sudah ada dalam video yang sudah kita tampilkan tadi. Bingung? Ayo fokus. Ayo sekarang kita tekuk fokus dulu. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, sudah fokus kan? Oke, konsentrasi semuanya ya. Ya, nomor 3 silakan jawab nomor 3 ini siapa bisa? Ayo, siapa bisa Nanda? Ayo,
Sebutkan sampai 3 ya. Oke, silakan nomor 3. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Oke, bagus. Yang nomor 3 terus? Zabur kepada Nabi Daud. Nah, bagus. Injil kepada Nabi Isa. Betul. Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Semangat ya Bapak-Ibu semuanya yang telah menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan ini. Nah, dari materi yang telah Ibu paparkan tadi, dari video tadi, apakah anak Ibu semua sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Sudah? Mana suaranya? Sudah? Oke, mantap. Berarti anak-anak Ibu sudah paham semuanya tentang materi kita pada pagi ini. Apa materinya? Coba ya. Coba Ibu ya apa? Tanya. Apa materinya? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, fokus loh kalian. Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ini, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kalau dimulai konsentrasinya, silakan anak-anak Ibu mengerjakan tugas dari LKPD ini, yang mana nantinya Ibu, anak-anak Ibu semuanya lihat petunjuk mengerjakan LKPD ini, dan Ibu bagikan ini masing-masing kalian Ibu bagi kelompoknya ya. Ibu bagi kelompok 4 saja ya kelompoknya. 4 saja kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nih, kelompok 3 sayang. Ada satu lagi kan? Ada berapa kelompok Ibu bilang tadi? Ada 4. Nah ini. Ada 4 kelompok. Ya ini. Ada 4 kelompok ini. Oke, yang Bu kasih KPD itu berarti ini kelompoknya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5 semuanya. 4 atau 5 Bu kasih? 4. Ada 4. Nah, silakan anak Ibu kerjakan pertanyaan yang ada yang telah Bu berikan lembarannya. Silakan kalian isi di lembaran tersebut. Ayo silakan isi. Apa pertanyaan dari pertanyaan pertama itu? Baik anak Ibu, dibacakan ya. Yang mana pertanyaan dari tugas kalian ini? Yang pertama adalah jelaskanlah pengertian. Nah, pengertian apa itu? Ya, pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, langsung kalian tulis di lembaran yang telah dibagikan. Tuh, nomor 1. Kemudian nomor 2, jelaskan 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Yang telah dibagikan. Tuh, nomor 1. Kemudian nomor 2, jelaskan 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Ada 4. Oke? Nanti Bu suruh kalian membacakan ke depan masing-masing kelompok ya. Yang ketiga lagi. Ya, yang ketiga itu sebutkan 4 nabi dan rasul yang menerima 4 kitab suci yang wajib kita imani. Kemudian yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan cara beriman kepada kitab Allah.
Nah, itu ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab secara bersama berkelompok yang telah dibagikan tadi. Ya, sudah siap semuanya? Bisa ditampilkan anak-anak ibu? Kalau bisa, silakan. Tadi sudah dibuatkan namanya kan? Sudah dibuatkan namanya kan? Kan sudah ada di KPG-nya, ada di register kalian, sudah kan? Tanpa ibu memberikan apa-apa, kan sudah ada tertulis di sana. Sudah kan, anak ibu? Oke, kalau sudah, silakan anak ibu mengumpulkan dulu ke KPG-nya. Kemudian kalian bacakan ke depan. Bukan dulu. Oke, ini dulu. Bukan. Bukan dulu. Sudah semuanya? Sudah dikumpul semuanya kan? Sudah. Silakan kelompok Ananda yang memberikan jawabannya atau mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan Ananda. Ya. Bacakan di sini. Di depan masing-masing. Oke. Ada pertanyaan. Kan ada ini KPG-nya sudah dijawab kan? Nah, sudah. Ya. Ya, perhatikan ya teman-temannya. Dengarkan suara saya. Jelaskan pengertian dari iman kepada kitab Allah. Apa pengertiannya? Ayo. Artinya adalah percaya bahwa Allah SWT merupakan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Oke, nomor berapa? Jelaskan 4 kitab Allah yang wajib diimani. Nah, apa itu? 1. Taurat, 2. Zabur, 3. Injil, 4. Al-Quran. Ya, yang berapa lagi? Sebutkan 4 nabi dan rasul menerima 4 kitab suci wajib kita imani. Nah, terus siapa nabinya? 1. Nabi Musa, Nabi Musa. Ya. 2. Daud, Ya. 3. Isa, Ya, terus 4. Muhammad SAW. nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi, nama-nama nabi yang menerima ya kitab Allah, yang mulai dari kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah, jawabannya betul semuanya. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 lagi. Kelompok 2, silakan kelompok 2 tampilkan jawaban yang telah Ananda buat di LKPG tadi. Ayo. Ayo, ini kelompok 1, kelompok 2 lagi. Yang di belakang juga boleh. Yang mewakili boleh. Ayo. Ayo Nanda. Oke. Silakan. Ya, yang pertama, coba bacakan yang pertama. Ya, yang jawabannya adalah Jelaskan pengertian dari oh ini tugasnya. Nah ini tugasnya. Oke, ya, ini tugasnya. Jelaskan pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup dari nabi tersebut. Oke. Ya, terus yang nomor 2. Jelaskan empat kitab yang Allah wajib diimani. Nah, ada 4. Apa-apa saja itu? Zabur, Nah. Taurat, Ya. Injil, Al-Quran. Nah, terus Sebutkan 4
Nabi dan Rasul yang menerima 4 kitab suci yang wajib kita imani. Terus ya. Nabi Daud, Oke. Nabi Musa, Oke. Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ya. Betul, tulisnya ya. Lanjutnya nomor apa lagi? Ayat nomor 4 lagi. Jelaskan cara beriman kepada kitab Allah. Cara beriman kepada kitab Allah. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci pada para nabi dan rasul sebelum. Itulah hasil dari jawaban dari kelompok 2. Kemudian buku 3 silakan bukukan buku 3 tadi. Buku 3. Oke. Buku 3 biar lihat dulu ya. Apa itu isinya? Nah, karena dari kelompok 2 sudah menampilkan isi atau jawaban dari LKPD-nya, silakan anak ibu tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo. Terima kasih kepada anak ibu kelompok 2 yang telah menampilkan hasil kerjanya secara bersama. Nah, dari pembelajaran ini atau materi ini, nah, dari materi ini dapat kita simpulkan ya hasil materi yang telah kita pelajari. Yang pertama kesimpulannya adalah apa kesimpulannya yang pertama? Iman kepada kitab Allah berarti Mempercayai ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, nah apa itu? Nah, yang mana ya? Ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada siapa? Oke. Yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah 4 kitab yang wajib kita imani. Dan kesimpulan yang ketiga, bahwa Nabi dan Rasul menerima kitabnya yaitu kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, sekarang apa lagi kesimpulan yang selanjutnya? Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, yang pertama apa nih Ibu? Ayo. Nah, ya kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah benar-benar wahyu dari Allah. Yang ketiga, kita meyakini bahwa kitab tersebut berisi ajaran. Nah, jadi inilah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dari yang telah dipaparkan tadi, apakah anak ibu semua sudah paham? Sudah kita lihat pula dan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Oke, anak ibu, mungkin anak ibu sudah jenuh semuanya ya. Ayo, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
Nah, insya Allah mudah-mudahan anak-anak ibu bersemangat terus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, selama kita belajar mulai dari pertama tadi, Ibu terapkan pembelajarannya. Apakah hari ini anak-anak ibu senang belajar? Senang, Bu. Menyenangkan pelajarannya? Menyenangkan, Bu. Masya Allah, mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak ibu senang hendaknya belajar pendidikan agama Islam ini ya, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mengetahui tentang kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Ya, kemudian ada tugas ini untuk minggu depan, yang mana tugas itu ada di dalam buku panduan kita yang telah dibagikan kemarin ya. Itu halaman 100. Kalian hanya menjodohkan atau memberi panah tentang kitab Allah, misalnya kitab Allah diturunkan kitab Injil misalnya, coba kepada siapa, itu dikasih tanda panah yang mana terdapat di dalam halaman 100. Baik anak ibu, karena waktunya sudah kadang waktu pulang lagi, istirahat. Setelah ini, untuk itu marilah anak ibu kita mengucapkan hamdalah semuanya dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin dari pembelajaran tadi ada kesalahan yang tidak menyenangkan, yang kurang berkenan di hati anak ibu semuanya. Ibu mohon maaf. Bersediakan anak ibu maafkan ibu? Terima kasih, ibu juga telah memaafkan anak-anak ibu terlebih dahulu. Dan ibu tutupi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan anak-anak ibu berdiri mulai dari kanan dulu dan langsung pulang ya. Tidak ada yang singgah lagi, langsung pulang.